Bagaimana ini pengolahan limbahnya? Karena dari ranting-ranting pohon, dari sampah-sampah rumah tangga, ini kalau nggak dikelola, jelas menjadi masalah. Nah, sehingga setelah kita kelola, ya manfaatnya ya kita kembali ke masyarakat lagi. Mereka bisa menabung sampah kemari, mendapat hasil, bahkan bisa bayar listrik pun dengan sampah. Kampung itu rendah emisi. Nah, rendah emisi itu tentu daerahnya jelas nggak gersang. Jelas daerahnya mesti hijau, banyak tanaman. Kalau air, misalkan air hujan pada hujan bisa dimanfaatkan juga. Kemudian sumber mata air bisa dimanfaatkan juga. Jadi tidak semata-mata begitu kita ini musim kemarau, ya. Untuk Sindang Sari itu insya Allah aman. Karena mereka sudah menyiapkan diri ketika terjadi sesuatu ya kemarau di Sindang Sari ini sudah ada misalkan biopori. Jadi masing-masing rumah itu rata-rata punya biopori. Jadi biopori itu yang ada di tanah, kemudian sampah-sampah rumah tangga, sampah itu yang tidak dipakai dimasukkan di dalamnya, dia bisa menyerap air, kemudian dia menyebar ke lingkungannya. Nah, kampung ini adalah unit terkecil dari pemerintahan yang selama ini diabaikan. Ya. Padahal kampung ini kalau dilibatkan dia akan berkontribusi kepada upaya mitigasi perubahan iklim pada ujung tombak, karena kita tahu setiap ekosistem, setiap kawasan, setiap usaha itu pasti masuk di wilayah industri kampung. Sehingga apapun yang dilakukan di negara Republik ini pasti terbagi habis ke wilayah kampung-kampung itu. Nah, sehingga kampung-kampung ini perlu pertama diberdayakan dalam artian mulai dari perencanaannya, bagaimana perencanaan kampung yang sesuai dengan Undang-Undang 6 2014, kampung itu harus punya rencana pembangunan 5 tahun, mirip dengan kabupaten dan provinsi. Nah, bagaimana di rencana pembangunan 5 tahun kampung ini dipastikan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diakomodasi. Sehingga kalau diakomodasi dalam rencana 5 tahun, maka dia akan diterjemahkan ke dalam rencana tahunan, diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan, aksi-aksi, aktivitas-aktivitas yang itu mengarah kepada upaya-upaya mengurangi emisi di tingkat kampung. Untuk kegiatan mitigasi itu adalah kegiatan yang sudah dikerjakan oleh warga. Mitigasinya termasuk penanaman pohon, kemudian pertanian, ya, bagaimana usaha warga itu untuk bertahan di dalam iklim yang terus berubah-berubah ini. Yang kedua, adaptasi, termasuk adaptasi adalah ya, pengelolaan sampah melalui Bank Ramli ini. Karena kita tahu bahwa sampah itu di mana-mana menjadi masalah. Ya. Maka termasuk di dalam program ini adalah bagaimana caranya mengurangi dan menangani sampah. Sampah yang ada, sisa basah, Sindang Sari basah, bukan berarti tidak ada sampah, tetapi sampah itu dikelola. Di antaranya sampah yang masih bisa digunakan dipilah-pilah. Ada sampah basah, ada sampah kering. Ada sampah yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Kemudian sampah untuk pupuk, sampah untuk yang lain. Baru yang dibuang itu yang benar-benar tidak dipakai. Sehingga masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat senang dengan adanya program itu. Kegiatan kita ini jadi bersih, lingkungan bersih dan sehat. Setelah 3 tahun berjalan ini, warga masyarakat di lingkungan Sindang Sari ini sangat mendukung sekali, antusias sekali, sehingga peningkatan-peningkatan di berbagai kegiatan Proklim terus berjalan dan meningkat, termasuk Bank Ramli ini.
dengan kegiatan itu, maka bapak-bapak maupun ibu-ibu itu ada program kegiatan yang sifatnya bulan bersih lingkungan, namanya disingkat dengan Berlin. Arisan Berlin bersih lingkungan. Itu kita adakan arisan. Kemudian siapa bulan ini yang kena, misalkan di RT 7, di RT 9 di sini. Misalkan di RT 9 dulu. Nah, nanti semua yang masuk di dalam bersih lingkungan RT dan ibu-ibu, kita sama-sama membersihkan lingkungan daerah yang mendapatkan arisan itu. Nah, kemudian berikutnya kita pindah lagi kena yang mana, itu bulanan. Jadi setiap bulan kita ada yang namanya arisan bersih lingkungan. Dengan adanya isu perubahan iklim masuk di dalam rencana 5 tahunan maupun tahunannya, maka bisa dipastikan kampung-kampung ini memiliki strategi dan pendekatan sejalan dengan di tingkat provinsi, yaitu yang disebut dengan Kaltim Green atau Green Growth Compact dalam bahasa Inggrisnya, ya. Sehingga antara provinsi, kabupaten dan kampung memiliki tujuan dan arah yang sejalan, paralel. Nah, ini menjadi penting. Untuk di Kaltim sendiri, selain didasari oleh yang tadi itu kaitan sama dengan pengembangan Green Compact, kita juga kaitkan dengan pencanangan Kaltim Green itu tahun 2010. Itulah sebabnya sehingga dengan adanya program ini yang dicanangkan oleh Kementerian 2013, jadi seiring. Nah, oleh sebab itu dimulai di 2016 kita mulai melakukan pemetaan di desa-desa, dan sampai hari ini ada data di kami itu ada 43 lokasi yang sudah menjadi binaan dan sudah kita daftarkan di kementerian. Nah, inilah yang terus dievaluasi lagi nanti oleh kementerian, siapa-siapa nanti bisa dapatkan penghargaan gitu. Nah, sambil menunggu proses FCVF ini yang 150 desa, karena itu sudah dipastikan dan kita arahkan juga ke program kampung, meskipun namanya Kampung Iklim Plus. Kenapa jadi plus? Karena program Bank Dunia yang ini, FCVF ini, mensyaratkan kampung-kampung yang dilibatkan itu harus punya tutupan lahan. Nah, sudah dievaluasi, sudah diinventarisir di Kaltim oleh teman-teman NGO kita, itu kemudian ditetapkan 150 desa. Ya, program Kampung Iklim Plus juga merupakan salah satu program inisiatif yang dikembangkan dalam kerangka kerja Green Growth Compact. Program Kampung Iklim ini sebenarnya merupakan program untuk mengintegrasikan kegiatan penurunan emisi yang ditimbulkan dari deforestasi dan degradasi hutan ke dalam perencanaan tata ruang desa, dan juga dilanjutkan ke dalam perencanaan pembangunan program-program pembangunan desa. Hal ini adalah penting. Mengapa? Karena desa-desa yang dipilih sebagai kampung iklim adalah desa-desa yang di sekitarnya masih memiliki tutupan hutan. Sehingga lewat program Kampung Iklim Plus ini harapannya adalah kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun peluang-peluang mata pencarian masyarakat secara lebih berkelanjutan di satu sisi, dan di sisi lain kita bekerja sama dalam rangka memproteksi hutan-hutan yang masih ada di sekitar wilayah desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat kampung, maka kami mendorong adanya akses masyarakat ke sumber daya alam melalui berbagai skema, termasuk di dalamnya ada skema perhutanan sosial yang Kalimantan Timur, kalau kita lihat sejarahnya, dulunya kan hutan itu hanya diberikan kepada yang pemodal besar dalam bentuk HPH, hak pengusaha hutan. Nah, sekarang melalui skema perhutanan sosial, masyarakat kampung dimungkinkan untuk diberikan akses hak resmi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun, dan bila dia dinilai baik maka bisa dilanjutkan lagi 35 tahun yang kedua dan seterusnya. Sehingga akses inilah yang nanti menjawab pertama ekonomi, yang kedua adalah konflik karena akses yang terhalang,
oleh hak-hak karena diberikan hak ke yang besar saja, maka muncul konflik dengan masyarakat. Nah, ini konflik akan terjawab, ekonomi akan jalan. Yang ketiga, ini diharapkan adalah mendorong ke pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, sekaligus memastikan tadi dengan bingkai kampung iklim ini, memastikan ekonomi yang dibangun di kampung adalah ekonomi yang ramah iklim atau ramah lingkungan. Hidup kita ini kan tergantung dengan 3 aspek, yaitu air, udara, dan tanah. 3 tempat inilah kita berada. Kalau ketiga-tiganya ini bersih, terjaga, maka kehidupan akan baik gitu. Manusianya akan sehat, kemudian ekonominya akan selalu berjalan baik. Jadi lingkungan yang sehat dan bersih itu mendukung segala kegiatan.